Ku pamerkan hartaku dengan menolak mantan suami dan istri barunya saat ingin membeli mobil di showroomku. Aku tidak butuh duit darimu, Mas. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Dinda, masih mengingat dengan jelas hari ketika Mas Rizal melamarku. Itu adalah malam yang tenang, langit bertabur bintang, dan angin berembus lembut menerpa wajahku. Kami duduk di taman kecil dekat rumahku, tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan cinta kami selama 2 tahun terakhir. Mas Rizal menggenggam tanganku erat, matanya yang selalu penuh kehangatan menatapku dalam-dalam. Dinda, maukah kamu menjadi teman hidupku selamanya? Katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Dadaku seketika sesak oleh emosi yang bercampur aduk. Aku tahu bahwa aku mencintainya dengan sepenuh hati, dan tak ada keraguan sedikit pun dalam benakku. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, aku mengangguk. Ya Mas, aku mau. Malam itu menjadi awal dari perjalanan baru kami. Persiapan pernikahan berjalan lancar, meskipun ada beberapa tantangan kecil yang harus kami hadapi, terutama dari keluarganya yang tampaknya kurang setuju dengan latar belakang keluargaku yang sederhana. Namun, Mas Rizal selalu meyakinkanku bahwa cinta kami lebih besar dari segalanya. Hari pernikahan kami tiba, dan aku merasa seperti putri dalam dongeng. Gaun putih panjang yang menjuntai, riasan wajah yang sempurna, dan senyum yang tak bisa kuhapus dari bibirku. Mas Rizal terlihat begitu tampan dalam balutan jas hitamnya. Ia menggenggam tanganku erat saat kami mengucapkan janji suci di depan penghulu dan keluarga besar. Mulai hari ini, aku berjanji untuk selalu mencintaimu, melindungimu, dan menjagamu dalam suka maupun duka, ucapnya dengan penuh keyakinan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengucapkan janji yang sama. Saat cincin pernikahan melingkar di jariku, aku merasa bahwa inilah kebahagiaan yang selalu kudambakan. Aku dan Mas Rizal resmi menjadi suami istri. Hari-hari pertama pernikahan kami benar-benar terasa seperti mimpi. Setiap pagi, aku bangun dengan senyum di wajahku karena tahu bahwa aku akan menghabiskan hidupku bersama pria yang kucintai. Mas Rizal selalu memperlakukanku dengan penuh kasih sayang. Ia tak pernah lupa mengecup keningku sebelum berangkat kerja, dan setiap kali pulang, ia selalu membawa sesuatu untukku. Entah itu bunga, makanan kesukaanku, atau sekadar pelukan hangat yang membuatku merasa dicintai. Kami sering menghabiskan malam dengan duduk di balkon kecil rumah kami, menikmati secangkir teh sambil berbagi cerita tentang hari-hari kami. Aku menceritakan hal-hal kecil yang kulakukan di rumah, sementara Mas Rizal bercerita tentang pekerjaannya di kantor. Aku selalu mendukungnya, dan ia pun selalu mendukungku. Tak jarang kami pergi keluar kota untuk sekadar menikmati waktu berdua. Ke pantai, ke pegunungan, atau bahkan hanya menginap di villa kecil untuk menikmati kebersamaan kami. Rasanya tak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan kami. Saat itu, aku percaya bahwa pernikahan ini akan bertahan selamanya. Aku percaya bahwa kami akan hidup bahagia, saling mencintai dan mendukung satu sama lain sampai akhir hayat. Aku tak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan itu perlahan akan tergerus oleh hal-hal yang tak pernah kuduga sebelumnya. Aku tak tahu bahwa kebahagiaan yang kurasakan ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh liku. Aku tak tahu bahwa di balik senyum hangat Mas Rizal, ada sesuatu yang perlahan akan berubah. Aku tak tahu bahwa seseorang dari masa lalunya akan datang menguji keteguhan cintanya. Tapi saat itu, aku hanya ingin menikmati kebahagiaan ini. Aku hanya ingin percaya bahwa aku telah menemukan cinta sejati. Awalnya, aku mengira bahwa pernikahan ini hanyalah tentang aku dan Mas Rizal. Aku membayangkan bahwa kehidupan rumah tangga kami akan berjalan dengan indah, dipenuhi kebersamaan, tawa, dan cinta yang terus tumbuh setiap harinya. Namun, aku salah. Bayangan pernikahan yang sempurna itu mulai terkikis perlahan-lahan sejak Bu Yati, ibu mertuaku, semakin sering datang ke rumah kami. Aku masih ingat dengan jelas hari pertama Bu Yati, ibu mertuaku, datang setelah kami resmi menikah. Saat itu, aku sedang menyiapkan makan malam untuk Mas Rizal, memasak dengan penuh semangat karena ingin menyenangkan suamiku.
Namun, begitu Bu Yati masuk ke dapur, tatapannya yang tajam segera membuatku merasa kecil. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, lalu menghela napas panjang seolah menemukan banyak hal yang tidak beres. "Rumah ini terasa sempit ya?" katanya tanpa basa-basi. Aku terdiam, tidak tahu harus merespons seperti apa. Rumah kami memang tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk kami berdua. Aku dan Mas Rizal telah mengisinya dengan cinta dan kehangatan, dan bagiku itu lebih dari cukup. Namun, di mata Bu Yati, rumah ini tampaknya tak sebanding dengan standar keluarganya yang tinggi. Ia berjalan mendekat, lalu menatap meja makan yang telah kutata dengan penuh perhatian. "Kamu masak apa?" tanyanya dengan nada yang terdengar lebih seperti interogasi daripada sekadar pertanyaan biasa. Aku tersenyum gugup. "Ayam kecap, Bu. Mas Rizal suka masakan ini." Bu Yati mendengus pelan, lalu mengambil sendok dan mencicipi sedikit masakanku. Aku menunggu reaksinya dengan jantung berdegup kencang. Setelah beberapa detik, ia meletakkan sendoknya kembali dan menggeleng pelan. "Kurang gurih," komentarnya dingin. "Di keluarga kami, masakan harus benar-benar kaya rasa. Rizal terbiasa makan makanan yang lebih enak dari ini." Aku menelan ludah, merasa tersinggung tapi mencoba menahan diri. Aku ingin membantah, ingin mengatakan bahwa Mas Rizal selalu menikmati masakanku, bahwa selama ini ia tak pernah mengeluh. Tapi aku tahu, berdebat dengan Bu Yati tidak akan ada gunanya. Sejak hari itu, Bu Yati semakin sering datang. Awalnya, aku mencoba menganggap kunjungannya sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anaknya yang baru menikah. Aku berusaha bersikap ramah, tetap tersenyum meski setiap perkataannya terasa seperti tusukan halus yang menyakitkan. Namun, semakin lama, kunjungannya bukan sekadar menjenguk. Ia datang dengan berbagai komentar pedas yang membuatku merasa semakin tidak berharga. Ia akan mengomentari caraku mengurus rumah, cara berpakaian, bahkan cara berbicara. "Dinda, kamu harus lebih memperhatikan penampilan. Menjadi istri seorang pria seperti Rizal itu bukan hal yang mudah. Kamu harus selalu terlihat rapi dan anggun. Jangan sampai suamimu bosan melihatmu." Aku tersenyum kaku, meski dalam hati aku merasa pernyataan itu seperti sindiran bahwa aku tidak cukup cantik untuk Mas Rizal. Tak hanya itu, Bu Yati juga mulai membandingkanku dengan wanita lain. Ada seorang perempuan bernama Melinda, anak dari kolega suaminya dulu, yang sering disebut-sebutnya di hadapanku. "Kamu tahu, Dinda? Dulu banyak wanita yang mengagumi Rizal. Salah satunya Melinda. Dia dari keluarga terpandang, berpendidikan tinggi, dan sangat anggun. Seandainya dulu Rizal memilihnya, mungkin hidupnya akan lebih mudah," katanya suatu sore sambil menyeruput teh dengan ekspresi tenang, seolah tak menyadari betapa sakitnya kata-kata itu bagiku. Aku mencoba tetap tersenyum, meski hatiku terasa remuk. Aku tidak bodoh. Aku tahu maksud dari perkataan itu. Bu Yati ingin membuatku merasa bahwa aku bukan pilihan terbaik untuk Mas Rizal. Aku mulai merasa tertekan. Aku ingin mengadu pada Mas Rizal, ingin memberitahunya betapa sulitnya aku menghadapi ibunya setiap hari. Namun, setiap kali aku mencoba membahasnya, Mas Rizal hanya tertawa kecil dan menganggapnya angin lalu. "Ah, kamu terlalu sensitif, sayang. Ibuku memang seperti itu, tapi dia tidak berniat jahat. Dia hanya ingin yang terbaik untuk kita," katanya sambil mengecup keningku. Aku ingin percaya kata-katanya, ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu berlebihan. Namun, semakin hari, aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar perasaan sesaat. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Bayangan Bu Yati semakin lama semakin menghantui pernikahanku. Aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri, merasa seperti orang asing di kehidupan yang seharusnya menjadi milikku. Aku masih mencintai Mas Rizal, tapi aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan? Awalnya, perubahan pada Mas Rizal datang dengan begitu halus hingga aku hampir tidak menyadarinya. Ia masih pria yang sama, hangat, penyayang, dan selalu membalas senyumku setiap kali aku menatapnya. Namun, perlahan, ada hal-hal kecil yang mulai berbeda. Ia tidak lagi sering memelukku sepulang kerja, tidak lagi menanyakan bagaimana hariku, dan seringkali tampak terburu-buru ketika kami sedang berbicara.
Aku mencoba mengabaikan perubahan-perubahan kecil itu, meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin ia hanya lelah dengan pekerjaannya. Namun, semakin lama, perbedaan itu semakin nyata. Mas Rizal mulai lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, entah dengan alasan pekerjaan atau sekadar menemani Bu Yati. Setiap kali aku bertanya mengapa ia begitu sibuk, jawabannya selalu sama, "Ibu butuh ditemani, sayang. Dia sudah banyak berkorban untukku." Aku tidak bisa membantahnya. Aku tahu betapa besar pengaruh Bu Yati dalam hidupnya, dan aku tak ingin menjadi istri yang seolah-olah ingin menjauhkannya dari ibunya. Tapi, aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai muncul dalam hatiku, perasaan bahwa aku sedang perlahan-lahan kehilangan suamiku. Puncaknya terjadi suatu sore saat aku sedang menyiapkan makan malam. Aku sudah memasak dengan penuh perhatian, berharap bahwa malam ini kami bisa menikmati waktu bersama seperti dulu. Namun, ketika aku meneleponnya untuk menanyakan kapan ia akan pulang, suaranya terdengar tergesa-gesa. "Aku makan di rumah Ibu, Dinda. Dia ingin aku menemani makan malam," katanya singkat. Aku terdiam sejenak, mencoba menekan rasa kecewa yang menyeruak di dadaku. "Tapi aku sudah memasak makanan kesukaanmu, Mas. Kamu tidak bilang kalau akan makan di luar." Di seberang telepon, Mas Rizal menghela napas, terdengar tidak sabar. "Ibu tadi mendadak memintaku datang. Kamu tahu sendiri bagaimana dia, Dinda. Aku tidak bisa menolaknya begitu saja." Aku menggigit bibir, merasa ingin membantah, tapi akhirnya hanya bisa mengangguk meskipun ia tidak bisa melihatnya. "Baiklah, Mas. Hati-hati di jalan." Aku menutup telepon dan menatap meja makan yang telah kutata dengan indah. Lilin kecil yang kubeli khusus untuk malam ini menyala temaram, membuat suasana meja makan terasa hangat. Hanya saja, kehangatan itu tidak ada artinya jika aku menikmatinya seorang diri. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyadari pola yang semakin jelas. Mas Rizal lebih sering menghabiskan waktu dengan ibunya daripada denganku. Setiap kali aku mencoba mengajaknya berbicara, ia selalu punya alasan. Jika tidak karena pekerjaan, pasti karena ibunya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini masih menjadi prioritas baginya? Aku mencoba bersabar, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya fase dalam rumah tangga. Tapi, ketika Bu Yati mulai terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadapku, aku tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Suatu malam, Mas Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah menunggunya di ruang tamu dengan perasaan yang bercampur aduk. Begitu ia masuk, aku langsung berdiri dan menatapnya dengan penuh pertanyaan. "Mas, kita perlu bicara," kataku dengan suara yang kutahan agar tetap tenang. Ia meletakkan tas kerjanya dan menghela napas, seolah sudah menduga bahwa percakapan ini akan terjadi. "Tentang apa?" Aku menelan ludah. "Tentang kita. Tentang pernikahan ini." Mas Rizal mengusap wajahnya, tampak lelah. "Dinda, aku capek. Bisa kita bicara besok saja?" "Tidak, Mas. Ini penting," kataku dengan suara lebih tegas. Aku tidak ingin menundanya lagi. Ia mengangguk lalu duduk di sofa, sementara aku ikut duduk di sampingnya. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menemukan pria yang dulu selalu mendengarkanku dengan penuh perhatian. "Aku merasa seperti orang asing dalam pernikahan ini," kataku akhirnya. "Mas lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibu daripada denganku. Aku merasa diabaikan." Mas Rizal menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Dinda, kamu tahu bagaimana ibu. Dia butuh perhatianku. Tapi aku juga butuh perhatianmu, Mas," kataku lirih. "Aku istrimu." Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku tidak ingin memilih antara kamu dan ibu, Dinda." Aku tersenyum pahit. "Aku tidak pernah memintamu memilih, Mas. Aku hanya ingin kita tetap seperti dulu. Aku ingin kita bersama, tanpa ada jarak yang semakin melebar seperti ini." Mas Rizal tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, seolah mencari kata-kata yang tepat. Tapi aku tahu, dalam diamnya, ada sesuatu yang tidak ingin ia katakan, bahwa tanpa aku sadari, perlahan-lahan, Bu Yati telah berhasil menariknya menjauh dariku. Aku ingin berjuang, ingin mempertahankan pernikahan ini. Tapi di sudut hatiku, aku mulai bertanya-tanya,
apakah aku masih berjuang sendirian? Aku mulai merasakan kehampaan yang semakin dalam setiap harinya. Mas Rizal tidak lagi sama seperti dulu, dan aku tidak bisa berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Dulu, ia selalu memastikan bahwa aku merasa dicintai, tapi kini, aku lebih sering merasa seperti seorang istri yang hanya sekadar ada, bukan seseorang yang benar-benar diinginkan. Malam-malam terasa semakin sunyi. Mas Rizal semakin sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk atau urusan yang harus ia selesaikan. Awalnya, aku mencoba mengerti. Aku percaya bahwa sebagai kepala keluarga, ia memiliki banyak tanggung jawab. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku menunggu setiap malam di ruang tamu, berharap pintu terbuka dan aku melihatnya masuk dengan senyum seperti dulu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ia pulang, ekspresinya datar, langkahnya berat, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya sekadar basa-basi. "Hari ini bagaimana?" Tanyaku suatu malam, mencoba mencairkan suasana. "Capek," jawabnya singkat, lalu melepas dasinya dengan gerakan yang lelah. Aku menatapnya, ingin sekali bertanya lebih jauh, ingin sekali ia menceritakan harinya kepadaku seperti dulu. Tapi aku tahu, jika aku terus bertanya, ia hanya akan semakin menjauh. "Mas mau makan dulu?" tawarku. "Tadi sudah makan di luar." Jawaban itu terdengar seperti belati yang menusuk hatiku. Aku berusaha menyiapkan makan malam setiap hari, berharap bahwa dengan makanan yang kusajikan, kami bisa kembali menghabiskan waktu bersama. Tapi ia bahkan tidak memberitahuku kalau ia sudah makan di luar. Aku mengangguk pelan, mencoba menelan rasa sakit yang semakin menumpuk di dadaku. Aku ingin bertanya dengan siapa ia makan, di mana, dan mengapa ia tidak memberitahuku. Tapi aku takut jawabannya akan semakin menghancurkanku. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Aku bangun setiap pagi tanpa melihatnya di sebelahku, karena ia sering tidur lebih larut atau bahkan menghabiskan waktu di ruang kerja. Aku makan malam sendirian, menatap kursi kosong di depanku yang seharusnya diisi oleh seseorang yang dulu selalu ada untukku. Aku mencoba mencari cara untuk memperbaiki hubungan kami. Aku mulai berdandan lebih sering, mengenakan pakaian yang lebih menarik, bahkan mencoba memasak lebih banyak makanan favoritnya. Tapi tak ada yang berubah. Aku akhirnya memberanikan diri untuk membahasnya suatu malam. "Mas, sekarang kita jarang sekali menghabiskan waktu bersama," kataku dengan suara hati-hati. Mas Rizal yang sedang sibuk dengan ponselnya hanya menoleh sekilas. "Aku sibuk, Dinda." Aku menghela napas. "Aku tahu, Mas. Tapi, bukankah dulu kita juga sama-sama sibuk, tapi tetap bisa punya waktu untuk satu sama lain?" Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Dulu beda." Jawaban itu terasa seperti tamparan. Aku menatapnya dengan kekecewaan yang sulit kusembunyikan. "Apa yang beda, Mas?" Ia tidak langsung menjawab. Aku melihatnya mengusap wajahnya, seolah sedang berjuang mencari kata-kata yang tepat. "Aku nggak tahu, Dinda. Aku cuma merasa, banyak hal berubah," akhirnya ia berkata. Aku ingin menangis saat mendengarnya. Bukan karena aku tidak tahu bahwa segalanya memang berubah, tapi karena ia mengatakannya seolah-olah perubahan itu bukan sesuatu yang bisa kami perbaiki bersama. Aku ingin berteriak padanya, ingin menanyakan apakah ia masih mencintaiku, ingin meminta jawaban yang lebih jelas. Tapi aku tahu, jika aku menekannya terlalu keras, ia hanya akan semakin menjauh. Jadi aku diam. Aku mengangguk, berpura-pura memahami, meskipun hatiku hancur perlahan-lahan. Beberapa minggu kemudian, aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Mas Rizal tidak hanya semakin sibuk dengan pekerjaannya, tapi juga semakin sulit dihubungi. Pesanku sering tidak dibalas, panggilanku jarang dijawab, dan jikapun ia membalas, jawabannya selalu singkat dan dingin. Suatu hari, aku mencoba meneleponnya di sore hari, berharap bisa mengajaknya pulang lebih awal agar kami bisa makan malam bersama. Tapi setelah beberapa kali panggilan tak terjawab, akhirnya ia membalas dengan pesan singkat. "Lagi rapat. Jangan telepon." Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Dulu, ia tidak pernah merasa terganggu jika aku meneleponnya di tengah pekerjaan.
Bahkan, ia selalu berusaha menyempatkan diri untuk berbicara denganku meskipun hanya sebentar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah benar ia sedang sibuk? Ataukah ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku? Keraguan itu semakin menguat ketika suatu malam, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku mencelos. Aku sedang membereskan pakaian kotor di kamar ketika menemukan kemeja Mas Rizal yang masih memiliki aroma parfum wanita. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin saja parfum itu berasal dari seorang rekan kerja atau sekadar aroma yang menempel dari tempat umum. Tapi entah kenapa, firasatku berkata lain. Aku menggenggam erat kemeja itu, merasa seperti dinding-dinding rumah ini perlahan mulai runtuh di sekelilingku. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tahu bahwa ada sesuatu yang harus kuselidiki, sesuatu yang selama ini berusaha kusembunyikan dari diriku sendiri karena aku takut menghadapi kenyataan. Aku berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahku sendiri. Dulu, aku adalah wanita yang penuh percaya diri, yang yakin bahwa pernikahanku adalah sesuatu yang kuat dan tak tergoyahkan. Tapi kini, yang kulihat hanyalah seorang wanita yang terluka, yang perlahan kehilangan dirinya sendiri karena berusaha mempertahankan sesuatu yang mungkin sudah tak bisa dipertahankan lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus tahu kebenarannya, apapun itu. Karena aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keraguan dan kesepian. Aku harus tahu, apakah aku masih memiliki Mas Rizal, ataukah aku sudah benar-benar kehilangannya. Pertengkaran dalam rumah tangga kami mulai menjadi hal yang biasa. Jika dulu rumah ini terasa hangat dan penuh cinta, kini dinding-dindingnya seolah menyerap kebisuan yang menyakitkan. Aku dan Mas Rizal tidak lagi berbicara seperti pasangan suami istri yang saling mencintai. Setiap percakapan kami selalu diwarnai nada dingin atau sekadar percakapan kosong yang tak memiliki makna. Aku mulai merasa takut untuk mengatakan sesuatu kepadanya, karena aku tahu, setiap kali aku mencoba berbicara, ia akan merasa tersudut dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Tapi aku juga tidak bisa terus-menerus menahan semua yang aku rasakan. Aku masih ingin memperjuangkan pernikahan ini, meskipun semakin lama aku merasa bahwa akulah satu-satunya yang berjuang. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang tak kunjung menyala dengan pesan dari Mas Rizal. Ia belum pulang seperti biasa, dan aku tidak lagi terkejut. Aku sudah terbiasa dengan kesendirianku, terbiasa dengan kursi kosong di meja makan, terbiasa dengan suara jam dinding yang berdetak tanpa gangguan obrolan kami seperti dulu. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan tidak nyaman yang merayapi pikiranku sejak sore. Entah karena cara Mas Rizal menghindari tatapanku pagi tadi, atau karena nada suaranya yang semakin datar setiap kali berbicara denganku. Perasaan itu semakin kuat saat aku melihat ponselnya yang tertinggal di meja makan. Aku ragu sejenak, menatap benda itu seolah bisa memberiku jawaban tanpa harus menyentuhnya. Aku tidak pernah ingin menjadi istri yang curiga berlebihan, apalagi sampai harus memeriksa ponsel suamiku sendiri. Tapi malam ini, ada sesuatu yang mendorongku untuk membuka layar itu, sesuatu yang tak bisa aku abaikan. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel itu dan menekan tombol daya. Layar menyala, menampilkan notifikasi pesan yang masuk. Nama yang tertera di sana membuat dadaku mencelos. Melinda. Aku menelan ludah, jari-jariku terasa kaku saat aku menyentuh layar. Aku membuka pesan itu dengan hati-hati, berharap aku hanya salah paham. Tapi setiap kata yang tertulis di sana menghancurkan hatiku berkeping-keping. Sayang, tadi malam luar biasa. Aku sudah nggak sabar ketemu lagi. Jangan lupa hapus pesan ini ya. Aku nggak mau istrimu curiga. Dunia seakan berhenti berputar. Aku merasakan sesuatu yang panas naik ke tenggorokanku, seperti ingin muntah, seperti tidak bisa bernapas. Aku membacanya sekali lagi, berharap mataku salah melihat, berharap ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi tidak ada kesalahan di sini. Tidak ada alasan lagi untuk mengelak. Mas Rizal telah mengkhianatiku. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Perasaan yang membanjiri diriku bercampur aduk,
marah, kecewa, sakit hati, dan rasa tidak percaya. Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin menghancurkan sesuatu untuk melampiaskan sakit yang kini menyelimuti dadaku. Tapi tubuhku terasa lumpuh, seolah-olah aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara mobil memasuki garasi. Mas Rizal akhirnya pulang. Aku buru-buru meletakkan ponselnya kembali di meja, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak tahu mengapa aku melakukannya. Mungkin karena aku butuh waktu untuk berpikir. Mungkin karena aku belum siap menghadapi kenyataan ini secara langsung. Pintu terbuka dan Mas Rizal masuk dengan ekspresi kelelahan yang pura-pura. "Kamu masih bangun?" tanyanya, terdengar seolah-olah ia peduli. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku ingin menanyakan langsung. Ingin mengkonfrontasinya saat itu juga. Tapi suaraku seakan tersangkut di tenggorokan. Ia berjalan melewati ruang tamu tanpa melihatku lebih lama, lalu meletakkan tasnya di sofa. "Aku mau mandi dulu," katanya sebelum masuk ke kamar. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu kamar mandi. Dulu, aku akan menyambutnya dengan senyum, menyiapkan makan malam meski ia terlambat, memeluknya untuk menghilangkan rasa lelahnya. Tapi malam ini, yang aku rasakan hanyalah kehampaan. Aku menunggu sampai suara air dari kamar mandi berhenti, sampai ia keluar dengan wajah segar seolah tidak ada beban. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba menemukan sedikit penyesalan dalam ekspresinya. Tapi yang kulihat hanyalah wajah suamiku yang sudah tidak lagi menjadi milikku sepenuhnya. "Mas," akhirnya aku bersuara. Ia mengambil handuk dan mengeringkan rambutnya tanpa benar-benar memperhatikanku. Aku menelan ludah, menguatkan diri. "Siapa Melinda?" Ia langsung terdiam. Gerakannya berhenti seketika, dan untuk pertama kalinya, ia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada keterkejutan di sana, tapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap, lebih defensif. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan. Aku mengambil ponselnya dari meja dan melemparkannya ke tempat tidur. "Aku membaca pesannya," kataku tanpa basa-basi. "Jangan coba-coba berbohong, Mas." Mas Rizal menatap ponselnya, lalu kembali menatapku. Aku bisa melihat berbagai emosi melintas di wajahnya, panik, marah, rasa bersalah. Tapi yang paling membuatku sakit hati adalah tidak adanya penyesalan di sana. Ia tidak langsung menjawab. Ia malah mengusap wajahnya dengan kasar, seolah sedang mencari cara terbaik untuk menghindari konfrontasi ini. "Dinda, aku bisa jelaskan," katanya akhirnya. Aku tertawa pahit. "Jelaskan apa, Mas? Jelaskan kenapa ada wanita lain yang memanggilmu sayang? Jelaskan kenapa dia takut aku curiga? Jelaskan kenapa aku harus membaca ini semua dari ponselmu, bukan dari mulutmu sendiri." Ia menghela napas dalam. "Aku nggak bermaksud menyakitimu. Aku merasakan air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi Mas tetap melakukannya." Aku melihat rahangnya mengeras, dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa ia tidak akan meminta maaf. Ia tidak akan mencoba memperbaiki ini. Ia hanya akan mencari alasan, mencari cara agar aku menerima apa yang telah ia lakukan. Aku bingung, Dinda," katanya pelan. "Aku merasa ada sesuatu yang hilang dari kita. Aku nggak tahu kapan semuanya mulai berubah, tapi aku merasa kosong." Aku terdiam. Sakit hatiku semakin dalam. "Jadi solusinya adalah berselingkuh?" tanyaku, suaraku nyaris bergetar karena marah. Ia tidak menjawab. Saat itu aku menyadari sesuatu. Aku bisa saja menangis, berteriak, memohon, atau memintanya memilihku kembali. Tapi untuk apa? Ia telah memilih jalannya sendiri. Ia telah mengkhianati cinta yang selama ini kuberikan. Aku berdiri dari tempat tidur, mengambil napas dalam-dalam, lalu menatapnya dengan ketegasan yang bahkan mengejutkanku sendiri. "Aku nggak bisa melakukan ini lagi, Mas," kataku lirih. Mas Rizal terkejut. "Maksudmu apa?" Aku menatap matanya yang dulu aku cintai, tapi kini terasa begitu asing. "Aku ingin berpisah." Ia terlihat terguncang, seolah tidak percaya aku bisa mengatakan itu. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah cukup lelah, cukup sakit, cukup hancur.
Aku berbalik, meninggalkannya di kamar dengan pikirannya sendiri. Aku tidak tahu apakah ini akhir dari semuanya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku terus hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Aku, Dinda, layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah mengucapkan kata-kata yang bahkan aku sendiri sulit percaya telah keluar dari mulutku, aku berjalan keluar kamar, meninggalkan Mas Rizal dalam keheningan yang berat. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, tapi aku juga tidak peduli lagi. Sudah terlalu lama aku bertahan dalam luka, terlalu lama aku menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali seperti semula. Aku duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Pikiranku penuh dengan kenangan, saat-saat indah yang dulu pernah kami lalui, janji-janji yang pernah diucapkan, dan kebahagiaan yang terasa begitu nyata. Aku pernah percaya bahwa Mas Rizal adalah jawaban dari semua doa yang kupanjatkan, bahwa ia adalah cinta sejatiku. Tapi ternyata, cinta pun bisa berubah. Atau mungkin, akulah yang terlalu buta untuk melihat bahwa sejak awal, cintanya tidak sekuat yang aku kira. Aku mendengar langkah kaki mendekat, lalu suara Mas Rizal yang berat memecah keheningan. Dinda, kita bisa bicara? Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menoleh ke arahnya. Ia berdiri di dekat kusen pintu, ekspresinya tidak lagi penuh amarah seperti tadi. Kali ini, yang terlihat di matanya adalah kebingungan, atau mungkin ketakutan. Apa lagi yang perlu dibicarakan, Mas? Tanyaku datar. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di kursi seberangku. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit aku artikan, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu aku salah, katanya akhirnya. Aku tersenyum pahit. Salah? Itu saja? Ia menundukkan kepalanya, mengusap wajahnya dengan kedua tangannya sebelum kembali menatapku. Aku nggak tahu kenapa aku melakukan ini. Aku merasa kehilangan sesuatu dalam pernikahan kita. Aku merasa ada jarak di antara kita, dan aku nggak bisa menghindari itu. Aku merasakan kemarahan mendidih di dadaku. Jadi solusinya adalah mencari orang lain. Suaraku bergetar, bukan karena sedih, tapi karena marah. Ia terdiam. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya, tapi bersalah saja tidak cukup. Dinda, aku nggak mau kehilangan kamu, katanya pelan. Aku tertawa kecil, penuh kegetiran. Kehilangan? Mas sudah kehilangan aku sejak pertama kali Mas memilih untuk mengkhianati aku. Sejak pertama kali Mas memutuskan untuk berbohong, untuk menyembunyikan perempuan lain dariku. Aku bisa melihat ketegangan di rahangnya, seolah ia ingin mengatakan sesuatu tapi menahannya. Aku bisa berubah, Din, katanya akhirnya. Aku bisa memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama, mencoba mencari ketulusan di balik kata-katanya. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar soal memperbaiki. Ini bukan soal meminta maaf dan berharap semuanya kembali seperti dulu. Pengkhianatan bukan luka yang bisa sembuh hanya dengan janji manis. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Aku menggeleng. Aku lelah, Mas. Aku sudah terlalu lama mencoba bertahan, mencoba memahami. Tapi Mas nggak pernah benar-benar melihat usahaku. Mas Rizal mengusap wajahnya lagi. Jadi ini keputusanmu? Kamu benar-benar mau berpisah? Aku menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. Iya, aku pikir ia akan marah, atau mungkin mencoba membujukku lebih keras. Tapi yang ia lakukan hanya menatapku dalam diam, seolah baru menyadari bahwa ini benar-benar terjadi. Aku akan mengurus semuanya, kataku lagi. Besok aku akan mulai menghubungi pengacara. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Aku bisa melihat sesuatu dalam dirinya runtuh, tapi aku tidak akan membiarkan itu membuatku ragu. Aku sudah terlalu sering mengorbankan perasaanku untuk kebahagiaan orang lain. Sekarang, sudah saatnya aku memilih kebahagiaanku sendiri. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Aku tidak ingin berada di ruangan yang sama dengannya. Aku ingin memberinya ruang untuk merenungkan semuanya, meskipun aku tahu, tidak ada renungan yang bisa mengubah keputusanku. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Mataku sembab karena menangis semalaman, tapi hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya.
Aku sudah membuat keputusan dan kali ini aku tidak akan mundur. Aku mengemasi beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk menjauh dari semua kenangan yang masih terasa begitu kuat di dinding-dinding rumah ini. Saat aku keluar dari kamar tamu, Mas Rizal sudah duduk di ruang makan, menatap kosong ke cangkir kopi di depannya. Ia menoleh saat melihatku, matanya menyiratkan kelelahan yang sama seperti yang aku rasakan. Ia tidak mencoba menghentikanku. Mungkin karena ia tahu percuma. Mungkin karena ia akhirnya mengerti bahwa aku sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan hati yang berat, tapi juga dengan tekad yang kuat. Aku tidak tahu apa yang menungguku di depan, tapi satu hal yang aku tahu pasti. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku terperangkap dalam pernikahan yang tidak membuatku bahagia. Mas Rizal mungkin telah mengkhianatiku, tapi aku tidak akan mengkhianati diriku sendiri. Hari pertama setelah meninggalkan rumah itu terasa aneh. Aku terbangun di apartemen kecil yang kusewa sementara, menatap langit-langit dengan perasaan campur aduk. Tidak ada lagi suara langkah kaki Mas Rizal, tidak ada lagi aroma kopi yang biasanya memenuhi rumah setiap pagi. Hanya ada keheningan yang asing, sunyi yang menggema di kepalaku. Tapi, di balik semua itu, ada sesuatu yang belum pernah kurasakan dalam waktu yang lama, keleluasaan. Aku akhirnya bisa bernapas tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Aku turun dari tempat tidur dan berjalan ke dapur kecil, membuat secangkir teh untuk diriku sendiri. Aku menatap keluar jendela, memperhatikan matahari yang perlahan naik ke langit. Hari baru telah dimulai dan bersamanya, hidup baruku juga dimulai. Aku tahu ini tidak akan mudah. Meninggalkan seseorang yang dulu sangat kucintai bukanlah hal yang bisa kulupakan begitu saja. Tapi aku juga tahu, bertahan dalam hubungan yang penuh luka hanya akan membuatku kehilangan diriku sendiri. Setelah beberapa hari tenggelam dalam kesedihan, aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan diriku larut dalam masa lalu. Aku harus bangkit, harus menemukan kembali jati diriku yang dulu. Aku butuh sesuatu untuk membuatku tetap bergerak, sesuatu yang bisa membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar istri yang dikhianati. Aku mulai mencari pekerjaan. Sebelumnya, aku selalu bergantung pada penghasilan Mas Rizal, karena ia ingin aku fokus menjadi ibu rumah tangga. Tapi sekarang, aku ingin mandiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Aku mengirim lamaran ke beberapa perusahaan, tapi tidak ada yang langsung membuahkan hasil. Setiap kali mendapat penolakan, ada perasaan kecil di hatiku yang mempertanyakan apakah aku benar-benar bisa memulai dari nol. Namun, aku tidak menyerah. Aku mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang berbeda, membangun bisnis sendiri. Aku selalu menyukai dunia otomotif, terutama mobil-mobil mewah, dan aku pernah bermimpi memiliki showroom sendiri. Tapi saat menikah dengan Mas Rizal, aku mengesampingkan impian itu karena fokus pada pernikahan kami. Kini, aku memiliki kesempatan untuk mengejarnya kembali. Aku mulai meneliti pasar, mencari tahu bagaimana cara memulai bisnis jual-beli mobil. Aku menghubungi beberapa teman yang berkecimpung di dunia otomotif, bertanya tentang pengalaman mereka, mempelajari strategi pemasaran, dan mengumpulkan modal sedikit demi sedikit. Tidak ada yang mudah dalam proses ini. Aku menghadapi banyak tantangan, mulai dari mencari supplier terpercaya hingga memahami aspek legalitas bisnis. Ada hari-hari di mana aku merasa putus asa, di mana aku merasa ingin menyerah. Aku menangis dalam diam, mempertanyakan apakah aku benar-benar bisa melakukannya. Tapi setiap kali aku teringat pada masa-masa sulit dalam pernikahan dulu, aku tahu bahwa aku tidak boleh kembali ke titik itu. Aku tidak boleh membiarkan diriku jatuh lagi. Aku mulai membangun jaringan, menghadiri berbagai acara otomotif, berbicara dengan banyak orang yang memiliki pengalaman lebih dariku. Aku belajar dari mereka, mencatat setiap informasi yang bisa membantuku. Lambat laun, bisnis kecilku mulai mengambil bentuk. Aku mulai dengan menjual 1 atau 2 mobil bekas melalui platform online, mengurus semuanya sendiri, mulai dari pemasaran hingga negosiasi dengan calon pembeli. Saat transaksi pertamaku berhasil, aku hampir tidak percaya.
Aku menatap uang hasil penjualan mobil itu dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan sekadar uang, ini adalah bukti bahwa aku bisa. Bukti bahwa aku mampu berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Dengan hasil dari penjualan pertama itu, aku mulai memperluas usahaku. Aku mencari lebih banyak mobil untuk dijual, mulai beriklan secara lebih profesional, dan perlahan tapi pasti, aku mulai dikenal di kalangan pembeli dan penjual mobil bekas. Aku tidak lagi memikirkan Mas Rizal atau pengkhianatannya. Aku tidak punya waktu untuk itu. Hidupku kini dipenuhi dengan pekerjaan, dengan impian yang mulai terwujud sedikit demi sedikit. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya, lebih percaya diri. Suatu hari, aku berdiri di depan showroom kecil yang akhirnya berhasil kudirikan setelah berbulan-bulan bekerja keras. Aku menatap papan nama yang terpampang di atas pintu, namaku terukir di sana sebagai pemilik. Aku menghela napas panjang, merasakan kebanggaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku, Dinda, bukan lagi wanita yang hancur karena pengkhianatan. Aku adalah wanita yang bangkit dari keterpurukan, yang membangun kembali hidupnya dari nol, yang menemukan kembali kekuatannya sendiri. Dan ini baru permulaan. Hari-hari pertama setelah membuka showroom mobilku dipenuhi dengan rasa antusias sekaligus ketakutan. Aku telah bekerja keras untuk mencapai titik ini, namun aku sadar bahwa perjuanganku masih jauh dari selesai. Bisnis yang baru saja dimulai selalu penuh dengan ketidakpastian, dan aku harus siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di hadapanku. Salah satu tantangan terbesarku adalah mencari pelanggan. Meskipun aku telah membangun jaringan dan mengenal beberapa orang di industri otomotif, mendapatkan kepercayaan dari pembeli bukanlah hal yang mudah. Banyak orang lebih memilih membeli mobil dari showroom besar yang sudah memiliki reputasi, sementara aku masih harus membuktikan bahwa bisnisku bisa dipercaya. Aku tahu bahwa tanpa pelanggan, bisnisku tidak akan bertahan lama. Aku mulai memikirkan strategi pemasaran yang bisa menarik perhatian orang. Aku memanfaatkan media sosial, memposting foto-foto mobil yang aku jual dengan deskripsi yang menarik, serta membagikan testimoni dari pelanggan pertamaku. Aku juga mulai bekerja sama dengan beberapa influencer otomotif lokal untuk membantu mempromosikan showroomku. Namun, meskipun usahaku sudah cukup besar, hasilnya tidak langsung terlihat. Ada hari-hari di mana aku duduk di showroom dengan perasaan gelisah, menunggu pelanggan datang. Kadang, tidak ada seorang pun yang masuk sepanjang hari. Aku mulai merasa khawatir. Bagaimana jika bisnisku gagal? Bagaimana jika semua kerja keras ini berakhir sia-sia? Aku tahu bahwa tidak ada kesuksesan yang instan, tetapi menunggu hasil dari sesuatu yang sudah aku perjuangkan dengan segenap tenaga tetaplah terasa menyiksa. Selain sulitnya mendapatkan pelanggan, aku juga harus menghadapi persaingan yang ketat. Beberapa pemilik showroom lain mulai memperhatikanku, dan tidak semua dari mereka menyambut kehadiranku dengan baik. Ada beberapa yang mencoba menjatuhkanku dengan menyebarkan rumor bahwa showroomku tidak memiliki pengalaman yang cukup atau bahwa mobil-mobil yang aku jual tidak berkualitas. Aku bahkan pernah mendengar seseorang berkata bahwa seorang wanita tidak akan bisa bertahan lama di industri otomotif yang didominasi oleh pria. Alih-alih menyerah, kata-kata mereka justru membakar semangatku. Aku ingin membuktikan bahwa mereka salah. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bertahan, bahwa aku bisa sukses tanpa perlu bergantung pada siapapun. Aku mulai bekerja lebih keras lagi, mencari cara agar showroomku lebih dikenal. Aku belajar tentang teknik negosiasi yang lebih baik, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan bahkan menghadiri berbagai acara otomotif untuk memperluas jaringan bisnisku. Namun, di tengah segala kesibukan ini, aku sering merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Kadang aku merasa sendirian, terutama saat melihat orang-orang lain memiliki pasangan atau keluarga yang mendukung mereka. Aku tidak bisa memungkiri bahwa ada saat-saat di mana aku merindukan perasaan dicintai, perasaan memiliki seseorang yang bisa diajak berbagi beban. Tetapi setiap kali rasa itu muncul, aku mengingat kembali alasan mengapa aku memilih jalan ini. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku tidak ingin menyerahkan kebebasan dan impianku demi seseorang yang mungkin tidak benar-benar menghargai keberadaanku. Ada satu malam yang tidak akan pernah aku lupakan.
Saat itu, aku baru saja menutup showroom setelah hari yang panjang. Aku duduk di meja kerjaku, menatap daftar keuangan yang menunjukkan bahwa aku belum mencapai target penjualan bulan itu. Aku merasa putus asa. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku telah mengambil keputusan yang benar dengan memulai bisnis ini. Apakah aku seharusnya mencari pekerjaan yang lebih stabil? Apakah aku terlalu nekat dengan mimpiku? Saat itu, seorang pelanggan yang pernah membeli mobil dariku mengirim pesan. Ia mengatakan bahwa ia sangat puas dengan mobil yang ia beli dan bahwa ia telah merekomendasikan showroomku kepada beberapa temannya. Aku membaca pesan itu berulang kali, merasa ada sesuatu yang menghangat di dalam dadaku. Mungkin aku belum mencapai kesuksesan besar, tetapi aku sudah membuat perbedaan bagi seseorang. Itu cukup untuk membuatku kembali bersemangat. Aku menyadari bahwa tantangan dalam bisnis ini bukanlah sesuatu yang bisa kuhindari. Akan selalu ada rintangan, akan selalu ada orang-orang yang meragukanku, dan akan selalu ada hari-hari di mana aku merasa ingin menyerah. Tetapi aku juga tahu bahwa setiap kesuksesan membutuhkan perjuangan. Jika aku ingin showroom ini berkembang, aku harus terus maju, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad yang lebih kuat. Aku kembali ke showroom dengan semangat baru, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Aku tahu bahwa aku masih jauh dari tujuan akhirku, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti di sini. Aku telah melewati begitu banyak hal untuk sampai ke titik ini, dan aku tidak akan membiarkan diriku gagal sekarang. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi aku siap untuk terus berjuang. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku bisa merasakannya. Hari demi hari berlalu, dan bisnis yang awalnya terasa begitu berat perlahan mulai menunjukkan hasilnya. Aku tidak lagi hanya menunggu pelanggan datang, aku menjemput mereka. Aku semakin aktif di media sosial, memposting testimoni pelanggan yang puas, memperkenalkan mobil-mobil terbaru di showroomku, dan memberikan penawaran menarik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Aku juga mulai mengiklankan bisnis ini di platform otomotif besar, memastikan bahwa namaku dikenal di industri ini. Aku masih ingat momen ketika seseorang meneleponku dan berkata, "Saya mendengar showroom Anda sangat terpercaya. Saya ingin datang melihat mobil-mobil yang Anda jual." Saat itu, aku terdiam sejenak, meresapi kata-kata itu. Dulu, aku adalah seseorang yang diragukan, yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang di industri ini. Tetapi sekarang, namaku mulai dikenal, dan showroomku mulai mendapatkan reputasi yang baik. Kesuksesan ini tidak datang dengan mudah. Ada banyak malam tanpa tidur, ada banyak kegagalan dan kesalahan yang harus kupelajari. Aku pernah tertipu oleh seorang supplier yang mengirimkan mobil dengan kondisi tidak sesuai janji, dan aku harus menanggung rugi. Aku pernah menghadapi pelanggan yang tiba-tiba membatalkan pembelian di saat terakhir, meninggalkanku dengan stok mobil yang harus segera dijual agar tidak mengalami kerugian lebih besar. Tapi aku belajar dari semuanya. Aku menjadi lebih berhati-hati dalam berbisnis, lebih pintar dalam bernegosiasi, dan lebih tangguh dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul. Aku juga mulai membangun tim kecil yang membantuku menjalankan showroom. Aku mempekerjakan seorang asisten administrasi untuk mengurus dokumen dan seorang tenaga pemasaran yang memiliki pengalaman di industri otomotif. Mereka bukan hanya karyawan bagiku, mereka adalah bagian dari perjalanan ini, orang-orang yang percaya pada visiku dan bersedia bekerja keras bersamaku. Bersama mereka, aku mulai membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis. Aku membangun sebuah merek, sebuah nama yang dipercaya oleh pelanggan. Salah satu momen paling membanggakan dalam perjalanan ini terjadi ketika aku berhasil menjual mobil mewah pertamaku. Mobil itu adalah sebuah sedan premium yang nilainya lebih tinggi dari mobil-mobil yang biasanya kujual. Aku tahu bahwa ini adalah tantangan besar, karena pasar untuk mobil seperti ini lebih eksklusif dan pelanggan yang membelinya jauh lebih selektif. Aku menghabiskan waktu berminggu-minggu mempersiapkan strategi pemasaran, memastikan bahwa aku menargetkan pembeli yang tepat. Ketika akhirnya seorang pengusaha muda datang ke showroom dan tertarik dengan mobil itu, aku merasa gugup. Aku harus memastikan bahwa aku bisa memberikan kesan profesional, bahwa aku bisa menjawab setiap pertanyaan yang ia miliki.
Aku berbicara dengan percaya diri, menjelaskan setiap fitur mobil dengan detail, dan bahkan menawarkan test drive agar ia bisa merasakan sendiri kualitasnya. Setelah beberapa jam negosiasi, ia akhirnya setuju untuk membeli mobil itu. Saat transaksi selesai dan ia menyerahkan pembayaran, aku hampir tidak bisa menahan senyumku. Ini adalah bukti bahwa aku telah mencapai sesuatu yang luar biasa, bahwa kerja keras selama ini tidak sia-sia. Aku berdiri di depan showroomku, menatap papan nama yang terpampang di atas pintu, dan untuk pertama kalinya sejak aku memulai perjalanan ini, aku merasa benar-benar sukses. Tetapi aku tahu bahwa ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Aku masih memiliki begitu banyak impian yang ingin ku kejar. Aku ingin memperluas showroom ini, menambah lebih banyak mobil berkualitas, dan mungkin suatu hari nanti, membuka cabang di kota lain. Malam itu, aku duduk di meja kerjaku, melihat kembali perjalanan yang telah kulalui. Dari seorang istri yang merasa tidak berdaya setelah dikhianati, menjadi seorang wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, membangun sesuatu dari nol, dan membuktikan bahwa aku mampu. Aku tidak lagi hanya melihat diriku sebagai seseorang yang pernah disakiti oleh masa lalu. Sekarang, aku adalah seorang pengusaha, seorang wanita mandiri yang tidak takut menghadapi tantangan. Aku tahu bahwa masih banyak rintangan di depan, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa takut. Aku siap menghadapinya. Aku siap untuk terus maju. Hari itu terasa seperti hari-hari lainnya di showroom. Aku sibuk dengan pelanggan, berbincang dengan seorang pria yang tertarik membeli SUV keluaran terbaru. Aku dengan percaya diri menjelaskan spesifikasi kendaraan, menawarkan opsi pembiayaan, dan memastikan bahwa setiap detail yang ia butuhkan terpenuhi. Bisnis ini telah tumbuh dengan pesat, dan aku bangga dengan pencapaianku sejauh ini. Namun, ketika aku mengantar pria itu keluar dari showroom setelah transaksi hampir selesai, mataku menangkap sosok yang tidak pernah kuduga akan kulihat lagi di tempat ini, Mas Rizal. Ia berdiri di depan pintu showroom, mengenakan kemeja biru yang rapi, tetapi wajahnya terlihat sedikit canggung. Di sampingnya, ada Melinda, wanita yang dulu menjadi orang ketiga dalam pernikahanku. Ia tampak angkuh seperti yang selalu kuingat, dengan tas tangan mahal tergantung di lengannya dan raut wajah yang penuh kepercayaan diri, seolah-olah dunia masih berputar di sekelilingnya. Aku merasakan dadaku menegang, tetapi aku menenangkan diri. Aku bukan lagi wanita yang dulu mereka tinggalkan dalam kehancuran. Aku bukan lagi Dinda yang menangis di sudut kamar, mempertanyakan mengapa hidup begitu kejam padaku. Aku kini adalah seorang pebisnis sukses, seseorang yang membangun kembali hidupnya dari nol, dan yang lebih penting, seseorang yang tidak lagi membutuhkan pengakuan atau belas kasihan dari siapapun, apalagi dari mereka. Aku melangkah maju dengan tenang, memasang senyum profesional. Selamat datang di showroom saya. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan suara yang jernih dan percaya diri. Mas Rizal tampak sedikit terkejut dengan cara aku menyapa mereka. Aku bisa melihat matanya meneliti sekeliling, menyadari betapa besar perubahan yang telah terjadi dalam hidupku. Showroom ini jauh lebih mewah daripada yang ia bayangkan. Tidak ada kesan usaha kecil-kecilan di sini. Aku bisa melihat bagaimana ia menelan ludah sebelum akhirnya berbicara. Dinda, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, katanya dengan nada ragu. Aku tersenyum kecil, menahan tawa dalam hati. Oh, tentu saja. Ini showroom saya. Wajar jika Anda menemui saya di tempat usaha saya sendiri. Aku bisa melihat Melinda menggandeng lengan Mas Rizal dengan erat, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Aku tahu bahwa ia tidak menyukai fakta bahwa aku sekarang berada di posisi ini, posisi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih sukses. Kami ingin membeli mobil, kata Melinda dengan nada sedikit meremehkan, matanya menatapku dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai apakah aku masih layak untuk berhadapan dengannya. Sebuah SUV mewah. Kami mendengar bahwa showroom ini memiliki koleksi yang bagus. Aku menatap mereka sejenak, lalu tersenyum sopan. Kami memang memiliki berbagai pilihan mobil berkualitas tinggi. Tapi saya harus bertanya, apakah kalian benar-benar yakin ingin membeli mobil dari saya? Aku bisa melihat raut wajah mereka sedikit berubah.
Aku tahu pertanyaanku membuat mereka tidak nyaman. Bagaimana mungkin mereka datang kepadaku setelah apa yang mereka lakukan dulu? Bagaimana mungkin mereka berdiri di tempat ini meminta sesuatu dariku seolah-olah tidak ada sejarah di antara kami? Mas Rizal berdeham. Dinda, ini murni bisnis. Aku tahu masa lalu kita mungkin rumit, tapi aku harap kita bisa bersikap profesional. Aku tertawa kecil, suara tawa yang penuh dengan kepercayaan diri. Oh tentu. Profesionalisme itu penting. Tapi izinkan saya menjelaskan sesuatu. Saya tidak perlu berbisnis dengan siapapun yang tidak saya anggap pantas menjadi pelanggan saya. Melinda menyipitkan mata, wajahnya berubah merah karena marah. Apa maksudmu? Aku melipat tangan di dadaku, tetap tersenyum tenang. Maksud saya tidak menjual mobil kepada orang-orang yang pernah mengkhianati saya dan menghancurkan pernikahan saya. Saya tidak tertarik untuk berbisnis dengan orang yang tidak memiliki integritas. Saya percaya pada kejujuran dalam bisnis, dan kalian bukan tipe pelanggan yang saya inginkan. Aku bisa melihat bagaimana wajah Mas Rizal menegang. Ia tampak ingin berbicara, tetapi Melinda lebih dulu menyelanya. Kau tidak bisa menolak pelanggan hanya karena alasan pribadi. Ini bisnis. Kami membawa uang, dan kau hanya seorang penjual mobil. Aku tersenyum lebih lebar. Salah. Saya adalah pemilik showroom ini. Saya berhak menentukan kepada siapa saya menjual dan kepada siapa saya tidak. Dan saya memilih untuk tidak melayani kalian. Aku bisa melihat betapa frustrasinya Melinda. Ia menoleh ke Mas Rizal, mengharapkan suaminya untuk membela dirinya. Tapi aku tahu, jauh di dalam hatinya, Mas Rizal menyadari sesuatu yang lebih besar, bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa ia kendalikan, bahwa aku bukan lagi istri yang dulu ia tinggalkan dengan mudah. Aku telah menjadi seseorang yang lebih kuat, dan ia menyadari betapa besar kesalahannya. Aku mengangkat daguku sedikit, menatap mereka dengan tenang. Silakan mencari showroom lain. Saya yakin ada tempat yang lebih cocok untuk kalian. Melinda mendengus kesal, lalu menarik tangan Mas Rizal dengan kasar. Ayo pergi. Kita tidak butuh mobil dari tempat ini. Tanpa menunggu jawaban dari suaminya, ia berbalik dan berjalan keluar dari showroom dengan langkah tergesa-gesa. Mas Rizal menatapku untuk sesaat, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia hanya menghela napas dan mengikuti istrinya keluar. Aku berdiri di sana, melihat mereka pergi, merasakan kemenangan yang tidak bisa diukur dengan materi. Ini bukan tentang menolak menjual mobil kepada mereka. Ini adalah tentang menunjukkan bahwa aku telah melampaui mereka, bahwa aku telah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih sukses tanpa mereka. Aku menarik napas dalam, menikmati momen itu. Lalu, aku kembali ke meja kerjaku, melanjutkan pekerjaanku seperti biasa. Karena aku tahu, hidupku tidak lagi berkisar pada mereka. Hidupku adalah tentang aku, tentang kesuksesan yang aku bangun sendiri. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku duduk di kantorku, menatap keluar jendela kaca besar yang menghadap langsung ke showroom. Suara mobil yang melintas di jalan raya, percakapan pelanggan dengan karyawan, serta dentingan telepon bisnis yang terus berbunyi menciptakan harmoni yang menenangkan. Aku tersenyum. Hidupku telah berubah drastis sejak hari aku memutuskan untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Namun, belum genap 1 jam setelah aku menolak menjual mobil kepada Mas Rizal dan Melinda, pintu showroom kembali terbuka, dan sosok yang lebih dari siapapun ingin kuhindari melangkah masuk, Bu Yati. Wanita itu masih sama seperti terakhir kali aku melihatnya. Elegan dalam balutan pakaian mahal, wajahnya dihiasi riasan sempurna, dan tatapan matanya penuh dengan penilaian. Aku mengenalnya terlalu baik untuk tidak tahu bahwa kedatangannya ini pasti bukan sekadar kunjungan biasa. Aku menarik napas dalam dan berdiri dari kursiku, berjalan ke arahnya dengan sikap profesional. Bu Yati, sapaku dengan sopan. Ada yang bisa saya bantu? Bu Yati melipat tangannya di depan dada dan menatapku dengan tatapan tajamnya. Aku dengar kau menolak menjual mobil kepada Rizal dan Melinda, katanya tanpa basa-basi. Aku tersenyum kecil. Benar. Saya memilih pelanggan saya dengan cermat.
Ia mendengus, ekspresinya berubah menjadi campuran antara marah dan meremehkan. Jangan konyol, Dinda. Bisnis adalah bisnis. Kau tidak bisa mencampur-adukan perasaan pribadi dengan urusan pekerjaan. Rizal membawa uang dan kau menolaknya? Itu kebodohan. Aku tetap tenang, meskipun ada bagian dalam diriku yang merasa geli mendengar kata-katanya. Wanita ini, yang dulu merendahkanku, kini berdiri di hadapanku, mencoba memberiku ceramah tentang bisnis. Bu Yati, ucapku dengan nada tenang, bisnis memang bisnis, tapi prinsip lebih dari sekadar uang. Saya membangun showroom ini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk mempertahankan integritas saya. Saya tidak menjual mobil kepada orang yang tidak saya hormati. Bu Yati menegang, wajahnya memerah karena marah. Jadi kau bilang kau tidak menghormati Rizal? Dia adalah suamimu selama bertahun-tahun. Aku tertawa kecil, suara tawa yang penuh percaya diri. Mantan suami, Bu. Dan seorang pria yang mengkhianati istrinya tidak pantas mendapatkan rasa hormat saya. Bu Yati terdiam sejenak, mungkin tidak menyangka aku akan menjawab setegas ini. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Dinda, kau tahu dunia ini tidak bekerja seperti itu. Kau tidak akan sukses jika terlalu emosional. Kau pikir bisa bertahan lama di industri ini tanpa mengutamakan uang? Aku menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. Saya sudah bertahan sejauh ini tanpa bantuan siapapun. Saya percaya bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang harga diri dan prinsip. Dan saya tidak akan menjual prinsip saya hanya demi satu transaksi. Bu Yati mengangkat dagunya, ekspresinya menunjukkan bahwa ia masih tidak terima dengan jawabanku. Kau benar-benar keras kepala, katanya dengan nada penuh sindiran. Aku hanya tersenyum. Saya hanya tahu nilai diri saya, Bu. Ia menatapku untuk beberapa detik, seolah menimbang apakah masih ada gunanya memperdebatkan hal ini denganku. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari showroom, tumit sepatunya berbunyi nyaring di lantai marmer. Aku menghela napas pelan dan kembali ke meja kerjaku. Tidak ada rasa takut atau keraguan dalam hatiku. Aku telah mengambil keputusan, dan aku tidak menyesalinya. Aku tahu bahwa menolak menjual mobil kepada mereka bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang menunjukkan bahwa aku telah tumbuh, bahwa aku tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun, terutama dari mereka yang pernah menganggapku tidak berharga. Aku menatap ke sekeliling showroomku, mendengar suara karyawan yang sedang berbicara dengan pelanggan, dan merasakan kepuasan yang sulit dijelaskan. Aku telah membangun sesuatu yang berharga, sesuatu yang sepenuhnya milikku. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil ini dariku. Aku tersenyum. Ini bukan sekadar penolakan. Ini adalah pernyataan. Aku bukan lagi wanita yang bisa mereka remehkan. Aku telah berdiri tegak, dan aku akan terus maju. Pagi itu, aku baru saja selesai meninjau laporan penjualan bulanan di ruang kantorku ketika seorang karyawan datang dengan wajah tegang. Bu Dinda, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Dia sangat mendesak, katanya dengan nada ragu. Aku mengangkat alis, penasaran. Siapa? Sebelum karyawan itu bisa menjawab, suara sepatu hak tinggi yang menghentak lantai showroom terdengar jelas. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Aroma parfum khasnya sudah lebih dulu mengisi ruangan, mengingatkanku pada masa lalu yang pernah menghantuiku. Bu Yati berdiri di depan pintu kantorku, mengenakan gaun mahal dengan tatapan tajam yang dipenuhi amarah dan arogansi. Dinda, suaranya terdengar dingin, kita perlu bicara. Aku menutup map laporan penjualan di hadapanku dengan tenang. Silakan duduk, Bu, ujarku sambil menunjuk ke kursi di depan mejaku. Tapi ia tidak duduk. Ia berdiri dengan tangan terlipat di dada, ekspresi wajahnya menandakan bahwa ia tidak datang untuk berbasa-basi. Aku dengar kau menolak menjual mobil kepada Rizal dan Melinda, katanya, nadanya penuh tuntutan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Benar. Wajahnya memerah. Kau tidak bisa melakukan itu. Itu tindakan kekanak-kanakan. Apapun yang terjadi di masa lalu, itu sudah berlalu. Kau menjalankan bisnis, bukan tempat untuk melampiaskan dendam pribadimu. Aku tersenyum kecil, tetap tenang di kursiku.
Bu Yati, saya pemilik showroom ini. Saya yang menentukan kepada siapa saya ingin menjual dan kepada siapa saya tidak. Bu Yati mendengus tajam. Jangan sok berkuasa, Dinda. Aku tahu kau hanya ingin membalas dendam. Kau ingin menunjukkan bahwa sekarang kau lebih sukses daripada Rizal. Tapi kau lupa satu hal, tanpa Rizal kau bukan siapa-siapa. Kau dulu hanyalah wanita biasa yang aku beri kesempatan untuk menikahi anakku. Aku merasakan sesuatu dalam diriku mendidih, tapi aku tetap mempertahankan ekspresi netral. Aku sudah terlalu sering dipandang rendah oleh wanita ini. Hari ini, aku akan memastikan bahwa ia tahu aku bukan lagi orang yang bisa ia injak. Aku berdiri dari kursiku, berjalan perlahan mengelilingi meja, lalu berdiri tepat di hadapannya. Bu Yati, saya rasa Anda salah besar. Aku menatap matanya dengan penuh ketegasan. Saya bukan siapa-siapa bukan karena tanpa Rizal. Justru, saya menjadi seseorang karena saya meninggalkan Rizal. Sejak saya berhenti mengorbankan diri saya untuk keluarga yang tidak pernah menghargai saya, hidup saya berubah lebih baik. Bu Yati mendengus, tapi aku bisa melihat kilatan ketidaknyamanan di matanya. Ia tidak menyangka aku akan berbicara setegas ini. Aku melanjutkan, dulu, saya mungkin hanya seorang istri yang selalu berusaha menyenangkan suami dan keluarganya, meskipun saya tidak pernah dianggap cukup baik. Saya selalu berusaha mendapatkan penerimaan Anda, meskipun saya tahu itu mustahil. Tapi sekarang, saya tidak lagi peduli dengan penerimaan siapapun. Saya membangun bisnis ini sendiri, tanpa bantuan siapapun. Dan saya memilih untuk menjaga integritas saya, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau status sosial. Bu Yati mengerucutkan bibirnya, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Aku bisa melihat kemarahannya memuncak, tapi aku tidak memberi kesempatan baginya untuk menyela. Jadi, jika Anda datang ke sini untuk memaksa saya menjual mobil kepada Rizal dan Melinda, maka Anda membuang-buang waktu. Saya tidak akan pernah melayani mereka. Bukan karena dendam, tetapi karena saya berhak memilih dengan siapa saya ingin berbisnis. Saya berhak memilih siapa yang pantas mendapatkan layanan terbaik dari saya, dan mereka bukan bagian dari itu. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang menegangkan. Aku bisa melihat bagaimana rahang Bu Yati mengeras, bibirnya bergetar menahan amarah. Tapi aku juga tahu, jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Aku bukan lagi wanita yang bisa ia kendalikan. Akhirnya, ia menarik napas dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Kau benar-benar keras kepala, katanya dengan nada sinis. Aku hanya tersenyum. Saya hanya tahu harga diri saya, Bu. Bu Yati menatapku dengan tajam selama beberapa detik, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan melangkah keluar dari kantorku dengan langkah cepat. Aku berdiri di tempatku, mendengar suara hak sepatunya semakin menjauh, lalu akhirnya menghilang. Aku menghela napas panjang, lalu kembali duduk. Tidak ada perasaan lega atau kemenangan yang berlebihan. Yang ada hanyalah ketenangan. Aku telah menghadapi ketakutanku, menghadapi wanita yang selama ini mencoba menjatuhkanku, dan aku tetap berdiri tegak. Hari ini, aku membuktikan bahwa aku tidak lagi berada di bawah kendali siapapun. Hari ini, aku benar-benar merdeka. Aku menatap bayangan diriku di cermin, melihat wanita yang kini tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Aku tetap tenang, meskipun ada bagian dalam diriku yang merasa geli mendengar kata-katanya. Wanita ini, yang dulu merendahkanku, kini berdiri di hadapanku, mencoba memberiku ceramah tentang bisnis. Bu Yati, ucapku dengan nada tenang, bisnis memang bisnis, tapi prinsip lebih dari sekadar uang. Saya membangun showroom ini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk mempertahankan integritas saya. Saya tidak menjual mobil kepada orang yang tidak saya hormati. Bu Yati menegang, wajahnya memerah karena marah. Jadi kau bilang kau tidak menghormati Rizal? Dia adalah suamimu selama bertahun-tahun. Aku tertawa kecil, suara tawa yang penuh percaya diri. Mantan suami, Bu. Dan seorang pria yang mengkhianati istrinya tidak pantas mendapatkan rasa hormat saya. Bu Yati terdiam sejenak, mungkin tidak menyangka aku akan menjawab setegas ini. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Dinda, kau tahu dunia ini tidak bekerja seperti itu.
Kau tidak akan sukses jika terlalu emosional. Kau pikir bisa bertahan lama di industri ini tanpa mengutamakan uang? Aku menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. Saya sudah bertahan sejauh ini tanpa bantuan siapapun. Saya percaya bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang harga diri dan prinsip. Dan saya tidak akan menjual prinsip saya hanya demi satu transaksi. Bu Yati mengangkat dagunya, ekspresinya menunjukkan bahwa ia masih tidak terima dengan jawabanku. Kau benar-benar keras kepala, katanya dengan nada penuh sindiran. Aku hanya tersenyum. Saya hanya tahu nilai diri saya, Bu. Ia menatapku untuk beberapa detik, seolah menimbang apakah masih ada gunanya memperdebatkan hal ini denganku. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari showroom, tumit sepatunya berbunyi nyaring di lantai marmer. Aku menghela napas pelan dan kembali ke meja kerjaku. Tidak ada rasa takut atau keraguan dalam hatiku. Aku telah mengambil keputusan, dan aku tidak menyesalinya. Aku tahu bahwa menolak menjual mobil kepada mereka bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang menunjukkan bahwa aku telah tumbuh, bahwa aku tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun, terutama dari mereka yang pernah menganggapku tidak berharga. Aku menatap ke sekeliling showroomku, mendengar suara karyawan yang sedang berbicara dengan pelanggan, dan merasakan kepuasan yang sulit dijelaskan. Aku telah membangun sesuatu yang berharga, sesuatu yang sepenuhnya milikku. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil ini dariku. Aku tersenyum. Ini bukan sekadar penolakan. Ini adalah pernyataan. Aku bukan lagi wanita yang bisa mereka remehkan. Aku telah berdiri tegak, dan aku akan terus maju. Pagi itu, aku baru saja selesai meninjau laporan penjualan bulanan di ruang kantorku ketika seorang karyawan datang dengan wajah tegang. Bu Dinda, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Dia sangat mendesak, katanya dengan nada ragu. Aku mengangkat alis, penasaran. Siapa? Sebelum karyawan itu bisa menjawab, suara sepatu hak tinggi yang menghentak lantai showroom terdengar jelas. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Aroma parfum khasnya sudah lebih dulu mengisi ruangan, mengingatkanku pada masa lalu yang pernah menghantuiku. Bu Yati berdiri di depan pintu kantorku, mengenakan gaun mahal dengan tatapan tajam yang dipenuhi amarah dan arogansi. Dinda, suaranya terdengar dingin, kita perlu bicara. Aku menutup map laporan penjualan di hadapanku dengan tenang. Silakan duduk, Bu, ujarku sambil menunjuk ke kursi di depan mejaku. Tapi ia tidak duduk. Ia berdiri dengan tangan terlipat di dada, ekspresi wajahnya menandakan bahwa ia tidak datang untuk berbasa-basi. Aku dengar kau menolak menjual mobil kepada Rizal dan Melinda, katanya, nadanya penuh tuntutan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Benar. Wajahnya memerah. Kau tidak bisa melakukan itu. Itu tindakan kekanak-kanakan. Apapun yang terjadi di masa lalu, itu sudah berlalu. Kau menjalankan bisnis, bukan tempat untuk melampiaskan dendam pribadimu. Aku tersenyum kecil, tetap tenang di kursiku. Bu Yati, saya pemilik showroom ini. Saya yang menentukan kepada siapa saya ingin menjual dan kepada siapa saya tidak. Bu Yati mendengus tajam. Jangan sok berkuasa, Dinda. Aku tahu kau hanya ingin membalas dendam. Kau ingin menunjukkan bahwa sekarang kau lebih sukses daripada Rizal. Tapi kau lupa satu hal, tanpa Rizal kau bukan siapa-siapa. Kau dulu hanyalah wanita biasa yang aku beri kesempatan untuk menikahi anakku. Aku merasakan sesuatu dalam diriku mendidih, tapi aku tetap mempertahankan ekspresi netral. Aku sudah terlalu sering dipandang rendah oleh wanita ini. Hari ini, aku akan memastikan bahwa ia tahu aku bukan lagi orang yang bisa ia injak. Aku berdiri dari kursiku, berjalan perlahan mengelilingi meja, lalu berdiri tepat di hadapannya. Bu Yati, saya rasa Anda salah besar. Aku menatap matanya dengan penuh ketegasan. Saya bukan siapa-siapa bukan karena tanpa Rizal. Justru, saya menjadi seseorang karena saya meninggalkan Rizal. Sejak saya berhenti mengorbankan diri saya untuk keluarga yang tidak pernah menghargai saya, hidup saya berubah lebih baik. Bu Yati mendengus, tapi aku bisa melihat kilatan ketidaknyamanan di matanya. Ia tidak menyangka aku akan berbicara setegas ini.
Aku melanjutkan, dulu, saya mungkin hanya seorang istri yang selalu berusaha menyenangkan suami dan keluarganya, meskipun saya tidak pernah dianggap cukup baik. Saya selalu berusaha mendapatkan penerimaan Anda, meskipun saya tahu itu mustahil. Tapi sekarang, saya tidak lagi peduli dengan penerimaan siapapun. Saya membangun bisnis ini sendiri, tanpa bantuan siapapun. Dan saya memilih untuk menjaga integritas saya, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau status sosial. Bu Yati mengerucutkan bibirnya, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Aku bisa melihat kemarahannya memuncak, tapi aku tidak memberi kesempatan baginya untuk menyela. Jadi, jika Anda datang ke sini untuk memaksa saya menjual mobil kepada Rizal dan Melinda, maka Anda membuang-buang waktu. Saya tidak akan pernah melayani mereka. Bukan karena dendam, tetapi karena saya berhak memilih dengan siapa saya ingin berbisnis. Saya berhak memilih siapa yang pantas mendapatkan layanan terbaik dari saya, dan mereka bukan bagian dari itu. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang menegangkan. Aku bisa melihat bagaimana rahang Bu Yati mengeras, bibirnya bergetar menahan amarah. Tapi aku juga tahu, jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Aku bukan lagi wanita yang bisa ia kendalikan. Akhirnya, ia menarik napas dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Kau benar-benar keras kepala, katanya dengan nada sinis. Aku hanya tersenyum. Saya hanya tahu harga diri saya, Bu. Bu Yati menatapku dengan tajam selama beberapa detik, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan melangkah keluar dari kantorku dengan langkah cepat. Aku berdiri di tempatku, mendengar suara hak sepatunya semakin menjauh, lalu akhirnya menghilang. Aku menghela napas panjang, lalu kembali duduk. Tidak ada perasaan lega atau kemenangan yang berlebihan. Yang ada hanyalah ketenangan. Aku telah menghadapi ketakutanku, menghadapi wanita yang selama ini mencoba menjatuhkanku, dan aku tetap berdiri tegak. Hari ini, aku membuktikan bahwa aku tidak lagi berada di bawah kendali siapapun. Hari ini, aku benar-benar merdeka. Aku menatap bayangan diriku di cermin, melihat wanita yang kini tersenyum dengan penuh kebahagiaan.